Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang podcast di Man 1 Pasuruan, Man 1 yang ada di Kota Bangil. Hari ini kami dengan para narasumber DPRD Komisi 4 Kabupaten Pasuruan, kami akan membincangkan masalah-masalah terkait dengan dunia pendidikan dari PAUD sampai menengah. Dan temanya kali ini adalah pendidikan Pasuruan dari PAUD hingga menengah, kebijakan, tantangan, dan masa depan. Sebelum kita berbincang dengan para anggota Dewan yang terhormat ini, mari kita berkenalan dulu. Ada 3 anggota DPRD Komisi 4 yang kita hadirkan. Yang pertama Bapak Najib, yang kedua Pak Zakaria, dan yang ketiga Mbak Mimi atau Ibu Helmi Sudiono Fauzan. Kita akan kenalan dulu. Yang pertama dengan Bapak Najib. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Najib Setiawan dari fraksi PKS. Kebetulan saya ditugaskan oleh fraksi kami di Komisi 4. Okay. Nah, dan juga alamat saya di Desa Kedung Ringin, ya, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah di tahun 2019 kami terpilih menjadi dewan dan berlanjut sampai tahun 2024 sampai tahun 2029. Banyak periode ya Pak ya? Ya, sebelum itu jadi dewan, alhamdulillah saya tahun 1998 menjadi kepala desa sampai tahun 2014. Lumayan Jadi banyak. salah satunya ya para kepala desa ini mungkin banyak kenal dengan saya. Okay. Saya ketua para Nusantara, salah satunya untuk menuntut undang-undang desa dan alhamdulillah undang-undang desa sudah diundangkan. Ya, itu salah satunya keberhasilan dari kepala desa. Berikutnya alhamdulillah ya saya di DPR ini di Komisi 4 tetap kita mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat dan alhamdulillah bos hari ini kita bisa pocket dan bisa didengarkan nanti oleh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Okay, betul. Juga istri satu Okay. ya, anak 4 alhamdulillah masih kuliah semua. Saya kira itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sebagai kepala desa dan sukses pula sebagai anggota dewan. Luar biasa Pak Najib. Yeah. Dan sekarang kita beralih ke Pak Zakaria. Boleh dikenalkan latar belakang dan sebagai anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria SE. Saya dari Dapil 2 fraksi Partai Gerindra. Alamat saya ada di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Dapil 2 ini meliputi Rembang, Kraton, Pojentre, dan Wonorejo. Nah, jadi kalau dari Pak Najib itu Bapak Kepala Desa yang sudah dikenal oleh banyak warga. Nah, ini saya dulu waktu terpilih di tahun 2019 malah kelihatan beda. Banyak yang tidak kenal, banyak yang tidak tahu. Ini ada anak muda yang maju. Karena publikasi atau memang niche yang sangat spesifik. Apa kamu ingin saya itu? bantu mengenalkannya? Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria SE. Saya dari Dapil 2 dan kebetulan ditugaskan di Komisi 4 oleh fraksi Partai Gerindra. Dapil 2 ini meliputi Rembang, Kraton, Pojentre, dan juga Wonorejo. Kalau Pak Najib tadi basicnya dari Bapak Kepala Desa, nah ini kebetulan saya beda. Saya ini dari anak muda yang jarang dikenal oleh warga atau apa dan memberanikan diri. Inilah bentuk dari saya untuk tidak apatis terhadap pemerintah, yang mana dulu saya itu juga nggak pernah membicarakan pemerintah. Alhamdulillah saya dipercaya di tahun 2019 dan kebetulan umur saya itu kalau nggak salah 24. Masih muda. Sekarang di 2024 alhamdulillah saya terpilih kembali. Rumah saya kalau jenengan tahu Dalwa 2. Dalwa 2. Oke. Belawi ya? Di Baalawi. Baalawi. Di situ pas depannya itu rumah saya. Catat pemirsa. Oke. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Zakaria. Keren banget ya. Beliau adalah anggota DPRD yang termuda.
Termuda apa pernah muda? Dulu ya. Ada juga. Oh, juga. Di PDIP juga malah 21. Waduh, keren. Nanti boleh bagi-bagi. Bagi-bagi tipsnya nanti ya, supaya anak-anak muda tidak takut, tidak apatis dengan anggota dewan. Ada loh peluangnya buat anak muda gitu kan. Dan sekarang kita ke Mbak Mimi, Ibu Helmi Sudiono Fauzan. Beliau adalah seorang guru TK yang kemudian juga menduduki kursi dewan. Bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Helmi Sudiono Fauzan, atau nama panggilannya disebut adalah Bunda Mimi ya, yang guru TK khususnya ya. Dan saya asli orang Bangil, sahabat-sahabat. Dan saya ini rumahnya ada di belakang Polres Bangil, khususnya di Dermo, daerah Dermo. Nah, saya ini kenapa sih motivasi saya ini sebagai untuk menyalurkan diri di Dapil 1. Kebetulan Dapil 1 itu juga sama Pak Najib. Saya ada di partai fraksi PKB-nya. Jadi saya motivasinya apa? Ingin memperjuangkan guru-guru TK. Jadi ingin memperjuangkan guru-guru bukan TK saja, SD, SMP. Akhirnya ke guru-guru. Iya, betul, untuk guru-guru. Karena saya memang basicnya di pendidikan, sahabat. Jadi mohon maaf ya saya memanggil sahabat ya, karena kebiasaan Mbak Anis ya. Bersama teman-teman, bersama teman-teman kerabat Pak Tayot ini. Jadi saya menyampaikan sama lah dengan panggilan sebutan sayang atau yang lain adalah sahabat. Jadi saya ini di Komisi 4 ini saya menggeluti dari bidang, berbagai macam bidang mitra kerja kita ini, mulai dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Keperpustakaan dan lain-lain. Jadi harapan kedepannya insya Allah guru-guru TK ini lebih bisa diperhatikan. Jadi sebagai mewakili saya sebagai anggota dewan, insya Allah kita sebagai guru TK tetap semangat berjuang, jangan lupa dan jangan takut ya sahabat-sahabat, saya ada di samping sahabat. Iya, itu saja itu dari saya. Keren, ada Mbak Mimi di samping guru-guru dan akan tercerahkan. Oke, kita akan bincang-bincang tentang pendidikan di Kabupaten Pasuruan ya, Pak Sudiono dan Mbak Mimi sama Mas Zakaria ya. Kita bisalah menceritakan bagaimana sih sebetulnya kondisi pendidikan di Pasuruan, mulai PAUD, TK, SD, menengah, SD dan MI juga. Sekarang ini kondisinya seperti apa? Bisa Pak disampaikan? Ya, terima kasih. Kalau pendidikan di Kabupaten Pasuruan, ya alhamdulillah dengan visi misinya Bupati sekarang, ya banyak memang kondisi gedung-gedung SD, gedung-gedung SMP atau gedung PAUD yang sangat memperhatikan, dan alhamdulillah di tahun 2025 kemarin beberapa gedung yang sudah mulai dibangun agar pendidikan di Pasuruan termasuk anak didiknya nggak was-was kalau lihat gedungnya ya kayak begitu ya, atapnya mau jatuh ini ya, semua banyak usaha. Oleh karenanya kalau memang gedung ini baik, insya Allah murid-murid ini belajarnya dengan nyaman ya. Saya kira itu untuk di tahun 2025 kemarin sudah dibuktikan, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, sementara itu berarti untuk fasilitas dia ada masalah kebijakan dari pemerintah sudah sangat support untuk pembangunan gedung, perbaikan terutama ya memang masih ada yang belum terlaksana, tapi diupayakan. Kami dari Komisi 4 ini berupaya juga kalau untuk pendidikan ya, insya Allah kita di Komisi 4 termasuk Mas Zakaria, Bu Mimi, kayaknya kalau untuk pendidikan kita welcome. Ya, jangan sampai ada gedung sekolah yang tidak layak gitu kan. Betul. Ini soal fasilitas, dan sekarang kita akan merambah ke siswa, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikannya. Apakah dari PAUD sampai SD sampai menengah itu warga Pasuruan sudah mengenyam? Persentasenya, mayoritasnya, apakah mereka sudah bersekolah? Pripun, Mas Zakaria? Untuk terkait apa? Siswa ya? Siswa ini
Kabupaten Pasuruan sekarang alhamdulillah ada program baru. Oke, apa nih? Yang mana program itu adalah gerbang kembar. Gerbang kembar, catat gerbang Yang kembar. Sudah di launching oleh Pak Bupati mungkin seminggu yang lalu kalau tidak salah. Masih keras ya, Masih gerbang keras. kembar. Itu dari inovasi dari Dinas Pendidikan untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak yang putus sekolah. Yang mana ini juga menjadi target Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Pasuruan atau anak yang putus sekolah itu agar bisa sekolah kembali melalui program ini. Insya Allah tidak akan ada anak yang putus sekolah lagi ataupun menurunkan. Kalau boleh tahu gerbang kembar itu di launching kapan, kemudian akronim dari apa, atau ada maksud khusus dari kenapa disebut gerbang kembar? Gerbang kembar gerakan Mbak itu ya, saya lupa ya ini untuk terkait singkatannya gerbang gerakan gerakan bareng kalau nggak salah. Di browsing dulu ya. Ya, nanti diedit. Karena ini masih fresh. Iya, makanya ini perlu kan disampaikan bahwa kalau nggak gini saya aja nggak tahu. Iya. Program pendidikan gerbang kembar Kabupaten Pasuruan ya. Gerbang kembar ya. Iya. Saya tuh baru tahu sekarang. Gerakan bareng. Nah, belajar. ini. Gerakan bangkit kembali belajar. Benar. Oke. Itu gerakan bangkit kembali belajar. Nah, kok aturnya Mas? Ya. Lagi, gerbang kembar adalah gerakan bangkit kembali belajar. Oke, baru di launching memang di-launching oleh ya. Pak Bupati kemarin ini untuk mengingatkan ataupun juga membantu anak-anak yang mungkin kurang mampu atau apa, nanti kita ikutkan program yang ada di pemerintah daerah ataupun dari pusat. Oke, keren banget Pak Bupati sudah launching bareng DPR ya. Siap. Oke, dan nanti akan menyasar seluruh usia sekolah, terutama yang wajib belajar mungkin Mbak Mimi. Oke, fasilitas sudah, kesempatan belajar sudah, sekarang kita ke guru-gurunya. Topik yang hangat pakai banget ini. Mbak Mimi bisa nggak diceritakan kira-kira support DPR atau keadaan guru yang ada di Kabupaten Pasuruan sekarang seperti apa? Supportnya untuk anggota dewan saat ini, memang pendidikan ini ya harus kita ketahui. Pentingnya ada pendidikan di Kabupaten Pasuruan karena selama ini di Kabupaten Pasuruan IPM-nya agak rendah ya. Kalau boleh tahu 28 dari 38 kabupaten atau kota. 28 dari 38. Jadi 10 dari bawah. Itu. Jadi kenapa sih kita ini sebagai anggota dewan adanya kegiatan selama ini program-program anggota dewan di Komisi khususnya 4 ini untuk apa? Untuk pertama yaitu menyadarkan ataupun sumber daya manusianya itu adalah kita sebagai anggota harus menyadarkan guru-guru atau masyarakat yang pertama untuk meningkatkan ekonominya dan meningkatkan apalagi untuk kualitas pendidikan itu yang harus positif seperti apa. Dan pendidikan itu yang sangat baik itu adalah yaitu dari support dari kita semuanya agar kemajuan dari daerah Kabupaten Pasuruan ini lebih baik. Dan itu tadi yang disampaikan gerbang kembar itu tadi. Kalau di saya di Taman Bunda ini, saya kebetulan sebagai perwakilan dari Taman Bunda ya. Saya adalah program PAUD TK ya? Iya, PAUD TK. Itu program saya itu adalah naik kelas bahasanya. Apa tuh? Naik kelas. Jadi program naik kelas di Taman Bunda ini saya membentuk itu apa? Teman-teman ataupun anak remaja ataupun orang tua yang tidak lulus sekolah atau putus sekolah karena biaya dan sebagainya, itu akan kita memberikan support kepada mereka pendidikan agar tetap melanjutkan pendidikan itu sampai menengah pertama dan SMA atas. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu kegiatan untuk pendidikan itu, setelah teman-teman ini melakukan pendidikan hal itu untuk naik kelas, itu kita akan support dalam ilmu ke jajaran ke menengah ke atas lagi ke sekolah universitas yang lebih tinggi. Jadi kita untuk kerjasama, kalau sudah mempunyai sertifikat untuk
kejar paket, itu kita bisa lah untuk meloloskan sahabat-sahabat atau teman-teman yang membutuhkan untuk sekolah ke perguruan tinggi. Termasuk guru-guru yang belum qualified. Betul. Oke. Jadi kalau kita ya memang wajib juga mensupport guru-guru untuk mendapatkan insentif. Nah, itu yang penting. Insentif ini adalah semua memang saat ini Kabupaten Pasuruan ini insentif ada yang terbatas sesuai dengan kuotanya dari daerah Kabupaten Pasuruan sendiri. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan bergeser ke anggaran nih Pak. Anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Pasuruan kalau boleh tahu berapa, kemudian pemerataannya seperti apa, terus apakah sudah memenuhi kebutuhan dari pendidikan Kabupaten Pasuruan? Ya, kalau masa anggaran sesuai dengan undang-undang pasal 31 misalnya huruf 4 ya, itu memang amanah dari undang-undang. Jadi 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi semuanya di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia itu menjadi amanah ya untuk menjadi meningkatkan pendidikan yang ada di kabupaten masing-masing. Namun perlu diingat di sini dengan tahun 2026 ini ya memang transfer dari pusat ke daerah itu dikurangi. Ayo. Ya. Ini menjadi problem yang tersendiri buat kalau menurut jenengan. Nah, oleh karenanya kami Komisi 4 kemarin masih komitmen ya dengan adanya pendidikan, betapa pentingnya pendidikan itu sehingga jangan sampai anggaran itu dikurangi ya, karena ini menjadi amanah undang-undang di pasal 31 ayat 4 itu. Nah, perlu saya jelaskan lagi apa yang dikatakan Bu Mimi dan juga Mas Zakaria bahwa pendidikan di Kabupaten Pasuruan bukan formal yang umum ya, sehingga sesuai dengan misi di Kabupaten Pasuruan adalah kota santri. Kota santri. Jadi di sini Bupati juga membantu termasuk di Madin ya, termasuk di pondok-pondok itu ya, sehingga nanti sejalan. Kalau hanya umum saja yang bantu sehingga akhlak ya ini ya termasuk di Pasuruan ini adalah kota santri, sehingga nanti kalau ada berjalan dengan sejalan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, ini yang paling terpenting ini. Karena apa artinya kalau nanti pendidikan ini pendidikan umum terus tapi tidak disertai dengan agama. Nah, ini kalau jadi dokter yang agamis, kalau yang bisa berdoa gitu. Iya, jadi dokter yang bertakwa, jadi pejabat. Ini yang dibutuhkan di Kabupaten Pasuruan. Jadi seimbang. Untuk masalah anggaran itu bahwa di Kabupaten Pasuruan alhamdulillah dengan Komisi 4 ini tetap komitmen untuk mempertahankan anggaran-anggaran yang tentunya di pendidikan. Tidak dikurangi ya, meskipun banyak isu efisiensi. Iya ada, cuma nggak terlalu ya, nggak seperti di yang lainnya. Jadi di pendidikan dan di kesehatan. Nah ini saya singgung di kesehatan. Itu salah satunya kita komitmen untuk masalah pendidikan di kesehatan. Saya kira sesuai dengan visi misinya tentunya ya, kita membuat anggaran pendapatan belanja daerah itu sesuai dengan visi misinya Bupati. Oke. Nah, berarti sebetulnya tidak ada masalah ya soal anggaran, tinggal pelaksanaan pemerataannya saja. Tadi bukan hanya guru-guru formal, tetapi juga Madin diperhatikan. Betul. Ada lagi Pak guru yang lain yang diperhatikan, guru TPQ mungkin itu masuk di pendidikan betul? Iya masuk di pendidikan. Kemarin saya menyerap aspirasi bahwa untuk guru-guru TPQ itu yaitu tadi untuk dinaikkan. Malah naik ya? Maksud tadi semua teman-teman di komisi itu ingin naikkan, tapi tadi ada anggaran yang keterbatasan ya. Kalau kita naikkan ini, ini gitu ya. Termasuk ada di pendidikan itu masalah P3K itu kan banyak. Oke Pak, habis ini P3K itu kan juga anggaran dari Kabupaten Pasuruan daerah kan, sehingga kita harus meminit ya katakan itu ada anggaran ini. Dan semua itu alhamdulillah ya untuk pendidikan ya nggak terlalu tinggi lah. Katakan itu ada porsi yang prioritas. Saya kira itu jangan khawatir pemirsa, anggaran untuk pendidikan tidak dikurangi. Malah TPQ ada penambahan untuk penginsentifan ya untuk tahun ini.
kemarin itu kan ada itu minta kenaikan ya, minta kenaikan, namun kita dari lihat anggaran aspirasi juga. itu lihat anggaran gitu loh, karena ada yang baru di tahun 2025 dan 2026 ada P3K itu. Nah ini ya juga salah satunya untuk mempertimbangkan di situ. Oke, berarti P3K sekarang isunya P3K sedang sangat hangat. Mas Zakaria, boleh nggak bisa menanggapi soal isu P3K sekarang? Kan kemarin ada keresahan, ada yang cair langsung, ada yang masih nanti. Bisa nggak diceritakan kondisi P3K di Pasuruan seperti apa? Ini terkait P3K, ini sebenarnya plus minus ya untuk Kabupaten Pasuruan, yang mana gaji di P3K ini dibebankan ke pemerintah daerah. Nah, ini dari 3.000 sekian itu kan menjadi tantangan baru. Oke, 3.000 Pak ya? 3.000 lebih ya? P3K. Ini menjadi tantangan baru kita untuk lebih berhati-hati untuk menggunakan anggaran agar tepat sasaran juga. P3K yang sekarang ada yang paruh waktu juga, ada yang sudah disahkan dari awal. Nah ini kan kalau paruh waktu mungkin beda ya sama yang sudah disahkan yang dari awal. Nah untuk pendidikan memang banyak problem terkait P3K, antara lain P3K. Yang tidak lolos ataupun yang dari mengajukan, yang ikut proses tahapan itu kemarin tidak bisa masuk database lagi. Betul. Nah sebenarnya ini sudah adalah resiko setiap pekerjaan pasti beresiko, nggak mungkin nggak beresiko. Nah jadi dari yang guru kemarin yang dikeluarkan dari database ada sekitar 600 ya kalau nggak salah yang di Kabupaten Pasuruan yang tidak masuk lagi ke database P3K. Database P3K atau database guru. Itu tadi. Nah ini banyak sekali formasi yang disiapkan oleh Kabupaten Pasuruan, apalagi untuk terkait kesejahteraan ya. Nah ini menjadi beban, maksudnya beban tanggung jawab kita untuk mencari solusi-solusi sekiranya kekurangan itu bisa terpenuhi. Mungkin itu dari saya. Oke, dari anggaran sudah, fasilitas sudah, pemerataan kesempatan sudah. Nah, sekarang kita bergeser ke dukungan masyarakat, ya, support masyarakat terhadap dunia pendidikan. Kalau kita lihat isu-isu pendidikan, tantangan pendidikan, sikap wali murid, Mbak Mimi, kalau saya boleh tanya, apakah ini juga mempengaruhi keadaan pendidikan di Pasuruan nggak? Ya, bisa juga seperti itu. Jadi untuk wali murid ya, mungkin support yang untuk kita berikan adalah memberikan edukasi kepada wali murid dan sebagainya, masyarakat umum khususnya, bahwa edukasi ini penting. Untuk apa? Anak itu bisa memberikan support untuk pendidikan lebih baik, menerima pendidikan itu lebih baik. Dan orang tua itu juga penting untuk perannya sebagai orang tua itu juga melakukan yang terbaik untuk putra-putrinya. Jadi kalau kita apalagi wali murid tidak mensupport putra-putrinya, otomatis kan pendidikan kita masih menengah ke bawah terus seperti itu. Siap. Wali murid harus support. Iya, betul. Baik terutama terhadap quality time ya. Oke. Betul. Nah, itu tadi support wali murid. Nah, sekarang kita ke masalah pendidikan. Di dunia pendidikan kita mengenal wali murid yang tidak support. Antara lain kalau ada masalah dengan guru, kan masih ada nih Pak, guru-guru kena masalah, murid kena masalah. Kira-kira Komisi 4 bisa nggak membantu menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Boleh Pak? Lanjut. Ya, sekarang kita melihat bahwa untuk permasalahan itu masalah hukum ya. Nah, ini banyak para wali murid melaporkan gurunya sehingga ya terjerat di dalam undang-undang tersebut. Oleh karenanya saya berharap bahwa untuk masalah wali murid atau pendidik
Ya kalau ada permasalahan-permasalahan yang ya bisa diselesaikan di ruang sekolah. Ngapain sih harus dilaporkan ya, diaduan ke polisian. Ya karena Pak begitulah ya sekarang ini waktu ada murid yang dicubit atau apa waktu ke orang tuanya tanpa melihat apa kejadiannya langsung aja dilaporkan. Nah ini kan kasihan juga para guru-guru. Oleh karena saya berharap bahwa untuk wali murid kalau memang ada anak didik atau si murid itu nakal atau dicubit lah, ya nggak usah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, selesaikan aja ya dengan restoratif justice sekarang ini restoratif itu justice. Ya sudahlah kita selesaikan. Kenapa? Satu, kita mengingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa untuk mendidik anak itu contoh ya dicontohkan oleh Rasul itu adalah kalau anakmu tidak sholat masih kecil pukul. Pukul yang begitulah ya itu ya. Jadi kenapa sih ini kalau Rasul mencontohkan semacam itu, betapa pentingnya memang orang itu dicubit atau diapakan. Kalau dengan adanya tolong ya, saya berharap pada wali-wali murid yang khususnya di Kabupaten Pasuruan, kalau ada hal semacam itu tolong diselesaikan, jangan terlalu dilaporkan. Ini kasihan juga nanti gurunya. Tindakan Pak Guru atau Ibu Guru untuk nyeples anak itu bukan nggak senang. Ya ini adalah pelajaran. Ojo nakal-nakal. Kalau ini ojo nakal-nakal diceples gitu loh ya. Yang mudah-mudahan di Pasuruan tidak ada. Tapi selama ini saya lihat di Pasuruan tidak. Saya mendengar untuk ada seorang wali murid melaporkan gurunya. Nggak ada. Itu nggak ada ya? Oke. Free ada. berarti. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah Pasuruan aman nyaman untuk pendidikan. Keren. Mas Zakaria, Anda kan sering turun ke bawah nih ya, ke pendidikan. Itu yang paling berkesan buat Anda ketika diwaduli apa nih dari konstituen atau dari warga masyarakat? Apakah soal gedungnya bocor atau gaji guru yang gak dibayar-bayar atau sulitnya pemberkasan atau apa? NUPTK dan lain-lain, monggo. Banyak sekali memang, setiap daerah memang beda-beda terkait permasalahannya. Ada yang gedungnya bocor, ada yang gajinya naikkan atau segala macam, banyaklah beda-beda gitu. Kalau saya lihat memang banyak sekali aturan-aturan yang juga tidak bisa secara langsung lah. Contoh ya, ada juga sekolah umum atau formal, ada juga sekolah agama itu tadi. Yang mana sekolah umum ini bisa diambilkan langsung dari 20% itu tadi yang dikatakan Pak Najib itu tadi. 20%. Ini kan sudah beda. Umum, Dinas Pendidikan dan Kementerian sekolah agama ada di Kementerian Agama. Kan seperti itu. Ini sudah dibedakan. Ini banyak ada permasalahan yang tidak bisa di-cover langsung oleh pemerintah daerah. Termasuk yang di sekolah agama tadi. Ini kan keluarnya kan dari Kementerian Agama. Kalau yang dikeluarnya dari Bidang Pendidikan, insya Allah kabupaten bisa mengatasi. Contoh dari 1.200 sekolah yang kemarin rusak berat dan ringan, kita sudah merealisasikan 500 sekian. 1.200, 500 sekian berarti udah 50%-an ya. Hampir 50%. Tapi kan ini tahap periode yang berikutnya kemarin yang 2025. Ke depannya nanti kita turun langsung mendata dan nanti kita mengindikator capaian-capaian dari terusannya sekian sudah terrealisasi sekian. Walaupun ini bertahap ya, karena kita juga terbatas anggaran. Untuk gedung ini kan ada maintenance ya. Gedung kadang-kadang kena bencana, kena timpa. Itu apa harus komunikasi dulu misal dengan kebencanaan baru bisa diperbaiki, atau ada nggak kedaruratan untuk sekarang ini kan lagi musim hujan banget, nah biar kentung bocor dan lain-lain itu kadang-kadang
komite juga nggak bisa mengatasi yang seperti ini. Dewan seperti apa perannya? Mas, ayo Pak Zakaria menyampaikan. Ya, untuk terkait kebencanaan memang beda ya, Bu. Kebencanaan itu di Kabupaten Pasuruan juga ada yang namanya anggaran tidak terduga. Nah, itu bisa diambilkan di BPBD, itu juga ada tergantung permasalahannya di mana. Di Dinsos pun juga ada nanti untuk puting beliung atau segala macam. Kalau banjir kan sudah biasa. Sering ya, maksudnya ini sudah kita siapkan semuanya. Air bersih pun juga ada di sana. Berarti untuk ke sekolah-sekolah yang biasanya tergenang atau kena puting beliung itu langsung ke BPBD gitu ya. Nah sekarang ke masalah yang dihadapi umumnya para pendidik dan tenaga kependidikan belum disinggung Mbak Mimi. Kemudian kalau usia sekolah tadi sudah ya. Nah sekarang untuk yang bisa dilakukan sebagai anggota dewan nih, tadi kan ada bingung Kemenak sama Dignas. Kalau ada yang tidak bisa di-cover sama sekali atau lambat atau parah, kemudian dari programnya dewan ada nggak yang bisa bantu mereka? Kalau insya Allah kalau kemarin tuh sudah ada yang minta bantuan dari kita. Jadi contohnya? Kayak kemarin tentang masalah apa itu lomba bantuan lomba programnya dari teman-teman dari madrasah mana itu kemarin tuh Beji ya khususnya ya, itu minta bantuan untuk disupport oleh kita karena anggaran di pemerintah itu tadi yang disampaikan sahabat Jaka ini menyampaikan memang ada tak terduganya dan itu belum tentu ada yang tercover oleh pemerintah, jadi diambilkan dari itu. Jadi ketika anggaran yang tidak disupport oleh pemerintah, ya kita akhirnya gotong royong membantu untuk memberikan support pada mereka. Seperti itu. Kalau masalah tentang banjir ataupun bocor-bocor gedung sekolah, fasilitas sekolah, memang selama ini sahabat-sahabat ataupun guru-guru kepala sekolah semuanya itu biasanya gitu memberikan pada kita ataupun program kita itu seperti kayak pokok-pokok pikiran kita ya, memberikan support itu seperti kayak pengajuan proposal. Nah pengajuan proposal ini memang wajib dilakukan oleh kepala sekolah dan sebagainya untuk perbaikan gedung fasilitas sekolah, prasarananya sekolah dan juga guru-gurunya dan itu juga semuanya itu disupport dari pokok-pokok pikiran kita dari masyarakat pokoknya kita. Jadi dari segi anggota dewannya memang selama ini kita supportnya hanya itu. Kalau hal-hal yang lain itu mungkin ranahnya ke pemerintah daerah. Jadi ada rekomendasi ke pemerintah. Betul. Jadi semua ini memang cuma kita itu sebagai anggota dewan kan ini hanya sebatas menjembatani, bukan untuk melaksanakan. Pelaksanaannya hanya eksekutif yang harus dilakukan. Kalau kita hanya mengawasi sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jadi seperti itu. Fungsi pengawasan gitu ya. Betul. Nah sekarang Pak Najib, kita tadi ya, sudah. Ini coba saya akan teruskan masalah apa yang disampaikan Mas Zakaria tadi untuk masalah guru-guru yang di negeri itu kan diambil oleh pemerintah daerah. Namun dari guru-guru agama ini maksudnya ke depan. Nah ini banyak keluhan tadi disampaikan Mas Zakaria. Apa sih keluhan dewan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat? Nah saya banyak keluhan dari guru-guru agama. Guru-guru agama ini ya punten kayaknya dianaktirikan. Punten, guru agama itu kan ada dua. Guru pendidikan agama itu di dinas, kalau guru madrasah itu langsung Kemenak. Yang banyak mengeluh yang dari dinas apa yang Kemenak? Berarti guru madrasah ya. Iya, termasuk dari dinas kan termasuk itu guru agama, GPAI. Iya, itu kan kemarin itu datang ke Komisi 4, salah satunya kenapa itu sudah diberikan kok saya belum. Insentifnya. Begitu saya panggil, saya undang ya di komisi itu, ternyata ya itu masuknya di Kemenak. Nah saya menganggap ini tolonglah diperhatikan, itu sama-sama pendidiknya ya, sama-sama gurunya, kok banyak katakan itu kok ya agak dianaktirikan. Nah setelah itu saya panggil juga kepala dinas pendidikan. Namun apa yang akan
dinas pendidikan, Pak itu domainnya di Kemenak. Nah ini masalahnya. Terus akhirnya manggil kepala Kemenak. Oh ya sudah kita panggil, tolonglah Kemenak waktu itu, tolong jangan ini, kasihan mereka juga ada regulasinya. Sekarang diberikan, kan kasihan, jangan ada bahasanya dianaktirikan gitu loh. Nah waktu itu pokir bagaimana? Waktu itu saya nggak apa-apa, kita kasih pokir gitu. Cuma sekarang pokir kan ada SIPD-nya ya. SIPD itu apa sih Pak? Sistem informasi daerah. Nah itu kan, kalau tanpa itu nggak bisa sekarang. Dan itu berlaku seluruh Indonesia. Mulai 2025. Iya, mulai 2025. Nah, oleh karenanya termasuk ini perlu saya sampaikan di forum ini, di podcast ini, jadi teman-teman nanti yang mendengarkan ini terakhir tanggal 25 Mas ya. 25 Januari, Februari harus mengusulkan dengan proposal. Bukti fisiknya. Kalau tidak ada proposal, tidak ada pengusulan, tidak akan mungkin mendapatkan, karena ini amanah undang-undang. Ya. Yang bikin proposal itu mereka atau Pak Dewan? Mereka, iya. Dan apa? Kan biasanya juga tim. Itu perlu saya tambahin lagi apa yang dikatakan Mas Zakaria itu, bukan di Komisi 4 ini. Dan kalau untuk keluhan yang datang ke saya, waduh sangat banyak sekali. Boleh didata Pak? Keluhan itu ya alhamdulillah, saya 16 tahun jadi kepala desa, ya sekarang berlaku ya sampai 6 tahun ya jadi DPR ini. Alhamdulillah yang datang ke saya itu banyak ngeluh. Begitulah. Iya, banyak yang ngeluh. Saya tuh pingin Pak Najib, ada yuk kita makan-makan Pak Azhar bersih, hampir nggak ada. Oh iya. Yang banyak keluhan datang ke saya itu adalah salah satu, Pak saya nggak punya uang, Pak untuk beli ini, Pak untuk beli ini, itu aja keluhannya semua. Yang mengeluh guru apa tenaga pendidik apa murid? Warga masyarakat. Waktu sekolah itu Pak nggak punya seragam, ya kita nggak bisa semua ngasih, ya kita bantu aja sedikit-sedikit. Kalau guru kan biasanya kan mengeluhnya apa, satu minta kenaikan insentif, kedua ditambahkan kuotanya, ketiga menaikkan gajinya untuk yang swasta, yayasannya meminta untuk kenaikan gajian. Iya. Itu biasanya yang keluhannya. Itu juga sama banyak keluhan. Saya jawab enak saja. Kalau uangnya cukup dinaikkan. Tidak akan mungkin lah seorang bupati atau seorang dewan tidak mengamini. Karena apa? Kita melihat seorang pemimpin atau dewan, katakan seorang ini tahu keluhannya itu. Contoh ini saya contohkan ya. Kalau kita benar-benar melihat ke bawah, ini suara-suara warga ini tahu. Mbak, contoh ini ya. Ini kambing ya. Kapan saya katakan pelihara kambing. Mbak, berarti lapar ini kambing ini. Harus tahu. Mbak, berarti sakit. Jadi kita harus tahu, kita harus peka. Nah, apa yang dikatakan Bu Meme tadi itu banyak ya warga masyarakat, termasuk guru-guru, Pak Najib tolong Pak naikkan, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kalau jenengan dinaikkan, iya kalau 1, 2, 3 orang, kalau seluruh Kabupaten Pasuruan berapa miliar, cukup nggak anggaran ini? Saya yakin DPR, Bupati atau pemerintah daerah semua pingin menaikkan supaya kesejahteraan guru ini terpenuhi, ingin sekali. Namun tadi itu, apalagi sekarang tahun ini anggaran dikurangi transfer pusat ke daerah. Saya yakin Pak Bupati puyeng juga untuk melihat ini. Di sisi lain ingin menaikkan, di sisi lain ya mudah-mudahan nanti tahun berikutnya itu akan PAD-nya Pasuruan bertambah, di sana nggak kurangi, insya Allah nanti apa yang dikatakan pemerintah dimenangkan akan tercapai. Kita sudah dapat keluhan dari Pak Zakaria sama Pak Najib, aspirasi masyarakat sudah sampai. Nah, itu banyak keluhnya ternyata ya. Iya. Kalau Mbak Mimi apa nih, mereka mengeluh paling apa nih? Tadi itu selain apa? Gajian gitu. Kalau warga masyarakat paling banyak mengeluh apa nih? Sekolah biayanya mahal. Menurut Mbak Mimi seperti apa? Kan ada bosnya gitu ya. Mestinya seperti apa harusnya? Seperti gini loh, kalau menurut saya, ini menurut saya ya Mbak. Kalau menurut saya itu memang kualitas pendidikan itu dilihat dari segi dari infrastrukturnya atau dan juga fasilitas gedung sekolahnya. Jadi kalau kita kepin maju, sekolah kepin maju, berarti kan isi sarana dan prasarana harus bagus. Nah, kalau tidak ada support dengan dari wali murid ataupun masyarakat semuanya,
memang kesulitan kita untuk maju. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah itu harus memberikan motivasi, memberikan edukasi, inovasi yang sekiranya walaupun lembaganya ini, pendidikannya ini dengan nominal murah, tapi gimana caranya untuk bisa maju. Nah, itu memang tugasnya kepala sekolah dan yayasan. Nah, untuk masyarakat, ya biasa kan masyarakat saat ini ya, apalagi zaman sekarang ya, ekonomi di Indonesia ini kan juga agak lemah sedikit ya. Saya tidak menyampaikan secara langsung karena di kabupaten juga hampir sama. Apa yang dikeluhkan di sana sama dengan kita. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan juga banyak pengangguran yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kemarin sempat ada data sekitar berapa di daerah yang banyak penganggurannya itu di Purwosari. Dan itu sangat tinggi sekali. Di Bangil ini alhamdulillah sedikit lah, tidak begitu banyak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh warga? Kepinginlah masyarakat itu pendidikan ini agak murah, digratiskan. Keinginan masyarakat. Maunya gitu. Maunya seperti itu. Tapi seyogyanya kita sebagai masyarakat atau orang tua jangan sepenuhnya diberikan untuk gratis. Berikan sedikit atau berapa untuk sedekah untuk mereka agar pendidikan ini ataupun ilmu yang diserap oleh anak-anak kita bisa lebih baik gitu loh. Jadi mungkin harapannya masyarakat ya kepinginnya seperti itu, gratis pendidikan. Jangan MBG terus yang digratiskan. Gitu. Jadi banyak yang menyampaikan, Bu, kalau bisa lah gratiskan pendidikan ini, Bu. Kalau bisa seperti itu, karena apa? Kita ini loh, Bu, ada yang kemarin kerja, setelah itu tidak kerja, kita sudah tidak dipekerjakan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Biaya sekarang tambah naik, pendidikan naik, terus sandang pangannya juga naik, semuanya ikut naik, Bu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kerja tidak ada karena keterbatas usia. Usianya karena sudah Yonon Sewu ya agak turun. Nah, mau bekerja tidak diterima. Kecuali itu tadi. Nah, akhirnya saya menyampaikan justru ada MBG. Nah, ini justru ada MBG. Semua orang mulai dari usia remaja ataupun tua, insya Allah akan ditarik untuk dalam suatu pekerjaan. Jadi semua itu, jadi harapan saya ke depannya mungkin beberapa dari semua masyarakat, pemerintah, eksekutif, semuanya, legislatif, ayo berbondong-bondong bersama. MBG ini memang harus kita terapkan. Tapi dengan tujuan apa? Betul-betul gizi itu kita gunakan untuk anak-anak kita dan untuk masyarakat juga. Dan yang kedua untuk memberikan peluang untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah itu. Nah setelah itu baru ketika ada pendidikan dilakukan dengan baik, gizinya baik, dengan orang tuanya juga mempunyai gizi yang baik, biayanya, maksud saya ekonominya juga baik, otomatis akan ada peningkatan kemajuan di daerah Kabupaten Pasuruan seperti itu. Pendidikan bisa gratis 100% dong. Nah itu dilihat juga ya anggarannya dari kabupaten. Mas Zakaria, kita ada BOS nih ya, kan masyarakat taunya kalau ada BOS sekolah gratis. Kalau di Pasuruan seperti apa sih untuk sampai wajib belajar bisa gratis gitu? Saya serahkan kepada Najib kalau ini. Senior penganggaran, senior bidang anggaran. Ya kembali lagi, siapa sih nggak pingin rakyatnya maju, rakyatnya cerdas. Karena apa? Bangsa ini maju kalau seluruh rakyatnya cerdas, ya pasti maju. Nah, untuk masalah anggaran, untuk pembiayaan gratis, katakan sekolah gratis, bahasanya begini, apa yang disampaikan Bu Mimi tadi itu peran serta dari orang tua. Kadang-kadang orang tua ini apatis untuk anaknya, nggak pernah melihat anaknya bagaimana, pokoknya gratis dapat ijazah, ini salah total ini sebenarnya. Seharusnya para wali murid itu tugas di rumah. Selain kita ngomong dulu masalah gratis tadi, setelah dari sekolah itu yang berwenang, katakan yang punya ini adalah guru. Nah ini yang di rumah ini yang sering kali terlupakan gitu loh ya. Padahal peran yang di rumah itu lebih panjang daripada di sekolah. Kadang-kadang gue tak serono guru aja. Nah akhirnya itu. Nah untuk masalah BOS ini tadi sudah saya jelaskan, memang amanah undang-undang ya, pasal 31 ayat 4, 20% anggaran pendapatan belanja negara itu untuk
pendidikan. Sekali lagi memang di Kabupaten Pasuruan memang penuhi cuman ada yang masih ini perlu di anu lagi ya untuk Mas Andi. Saya kira untuk masalah pos ini sudah ada, kecuali yang di swasta ada nggak, swasta Ada lah, ada, semuanya ya. dapat. Ya, semuanya Cuman dapat. kan masyarakat mintanya gratis Nah, dong. disitulah untuk pendidikan kalau gratis semua, kualitas memang ya di sini. Kepingin anaknya maju ya pendidikannya. Nggak kan ada pepatah itu, perjuangan tanpa pengorbanan itu omong kosong. Ya, kepingin anaknya ini ya tetaplah, kadang-kadang apatis itu ya, ada yang apatis ya, tolonglah disubsidi silang, ada orang yang kaya jangan gratis, saya orang kaya kok gratis, bantulah sedikit-sedikit di anaknya sekolah, saya bantu ini untuk ini sehingga jadi para pendidik atau pendidik di sana itu bisa nyaman. Kalau nggak jaga itu ya pokoknya gratis kalau ngono iku ae nanti. Nah, ini perlu ada support dari orang tua itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih dari kita ngomong-ngomong tadi, berarti banyak hal yang sudah dilakukan oleh DPR terhadap masyarakat, terhadap guru. Nah, sekarang kepada stakeholder nih, kira-kira sudah pernah ada rekomendasi apakah kepada pemerintah agar pendidikan kita menjadi lebih baik? Antara lain misalnya bagaimana nambah P3K guru-gurunya karena pensiunnya banyak, misalnya kayak gitu. Ada rekomendasi apa yang pernah dilakukan oleh Komisi 4? Kalau rekomendasi sih belum ya, mungkin kita hanya memberitahukan. Termasuk itu tadi, aspirasi yang dari bawah itu tadi. Problem-problem yang dirasakan oleh pendidik, kesejahteraan, fasilitas. Kalau rekomendasinya masih belum, tapi aspirasi yang lebih banyak disampaikan ke pemerintah supaya gini melalui kabupaten ini. Jadi dan kita banyak menyampaikan ke pemerintah daerah, keluhannya seperti ini, keluhannya seperti ini. Mungkin itu yang disampaikan oleh warga masyarakat. Oke, kita ke pendidikan paling rendah dulu, Mbak Mimi. PAUD TK kira-kira sampai hari ini tantangan atau keluhan mereka apa sih yang sudah bisa dilakukan oleh anggota Dewan? Kalau pendidikan saat ini, kalau yang dikeluhkan oleh guru TK itu hanyalah fasilitas saja. Fasilitas saat ini kan kita menggunakan digitalisasi. Nah, media sosial ini kan penting, dan apalagi untuk pengisian dapodik, pengisian untuk SIPD, itu butuh fasilitas laptop yang startnya tinggi, speknya yang tinggi. Jadi mereka ini mengeluhnya dari itu. Cobalah anggota dewan ataupun kita ya, termasuk dikeluhkan banyak oleh guru-guru satu kabupaten ataupun di luar sana, pasti yang dikeluhkan adalah laptop. Mereka membutuhkan sebuah laptop. Laptop itu penting untuk semuanya. Jadi apapun mereka yang diinginkan, satu yang diutamakan hanyalah laptop. Nah, kalau yang dikeluhkan dalam segi apa tadi Mbak Ani sampaikan tadi, untuk yang dikeluhkan dari segi guru-guru yang lain, mungkin guru-guru ini ya kebutuhan itu ada ya kembali lagi fasilitas lagi. Semuanya membutuhkan fasilitas utama, karena kita apalagi anggota dewan hanya mensupport sebatas pokok-pokok pikiran saja. Itu jadi tidak ada tambahan lagi untuk bantuan, mungkin kecuali pribadinya sahabat-sahabat semuanya ataupun anggota dewan yang memberikan support pribadi sendiri. Itu berarti laptop menjadi kebutuhan para guru sekarang ketika itu mengerjakan mengunggah yang dipersyaratkan. Karena semuanya ini seperti itu yang dibutuhkan. Itu dari tingkat PAUD sampai menengah semuanya karena memang itu kebutuhan sehari-hari kita. Kalau semuanya kita tidak ada pengisian database atau data itu tidak dilaksanakan dengan saat ini, apalagi setiap dapodik itu ada yang dikatakan sudah melalui 03 atau bagaimana itu aplikasinya. Nah, kalau speknya berkurang, otomatis kan nggak terunggah. Nah, betul. Jadi mereka kesulitan dari situ. Dan juga media lagi yang diinginkan mereka itu adalah HP. Nah, sekarang kan zamannya kita ini media sosial
pentingnya promosi-promosi lembaga-lembaga itu dengan adanya HP ini kita gunakan dengan secara baik ya, untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Oh, anakku sekolahan oke nih, oh pembelajarannya seperti ini. Nah, dengan adanya seperti itu kan enak. Orang tua bisa mengawasi melalui dengan HP, dan itu pun kepala sekolah juga memberikan program bagaimana untuk bekerja bersama-sama untuk memajukan lembaga itu seperti apa. Itu harus sama-sama saling membantu. Jadi dengan cara apa? Ya tadi kita memberikan edukasi terlebih dahulu programnya sekolah seperti apa, disampaikan kepada komite, setelah komite ke wali murid yang lain, dan bagaimana caranya untuk menggunakan media sosial ini lebih baik dengan HP ini, bagaimana caranya, itu yang harus dilakukan. Oke, nah sekarang ngomong-ngomong HP, ngomong-ngomong media sosial nih, ini ada pengaruhnya kah terhadap pendidikan? Kan selama ini kalau kita lihat di medsos banyak beredar mana sih yang boleh diupload, mana yang tidak boleh. Nah, Pak Najib bisa nggak ngasih masukan kepada pengguna medsos agar lebih memperbaiki kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan? Ya, untuk pengguna medsos memang ada segi positifnya, juga ada segi negatifnya. Ini saya contohkan. Ini HP anak saya yang kecil, masih umur katakan contoh SMP. Apakah itu orang tua tahu kalau anak itu buka hal-hal yang negatif? Nggak mungkin tahu. Mungkin di rumah tahu, tapi kalau di sekolah di luar, ini segi negatifnya. Kalau segi positifnya, apa yang nggak ada di HP ini? Mau tanya apa, semua ada. Ini segi positifnya. Oleh karenanya untuk pengguna HP ini peran orang tua sangat penting sekali untuk masalah ini. Orang tua sangat penting sekali untuk melihat HP anaknya ini. Tapi kadang-kadang anaknya pinter sekali ya. Setelah dilihat dihapus. Ini orang tuanya nggak tahu gitu loh. Nah ini ada segi positif dan segi tinggal orang makainya. Kalau makainya itu dengan positive thinking menggunakan itu bagus sekali. Nah sekarang soal yang banyak muncul di media sosial, kemarin kan ada siswa bawa HP, kemudian sama gurunya ditegur karena ada larangan sebelumnya HP tidak boleh dibelikan. Orang tuanya datang dong marah-marah, itu kan hak saya. Pak Zakaria ngadepinnya kayak gini gimana harus nani pendidikan? Nah ini menurut saya sih dari kesadaran masing-masing. Dan orang tua juga, kalau memang aturannya tidak boleh jangan dibawa. Tapi kan itu tadi dikit-dikit tak laporkan. Komisi 4 bisa nggak ambil peranan sebagai jembatan kalau dikit-dikit tak laporkan gitu? Ya, Komisi 4 karena hanya mengimbau ya. Karena kita ini sebagai anggota DPR ya nggak bisa menjustis masalah itu, hanya menghimbau janganlah untuk masalah didik lapor komek didik kan begitu. Seperti tadi itu Mbak Ani, saya bacakan teman saya Mas Zakaria tadi, regulasinya apa ya, itu nggak boleh, tapi kadang-kadang orang menuntut hak saya, dia lupa kewajiban. Kewajibannya apa? Baru menuntut hak, iya kan? Kita laksanakan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak. Nah itu salah kaprah, itu hak saya, ngasih anak saya, padahal aturannya nggak boleh. Tolonglah para orang tua, kalau memang anaknya melanggar aturan, ya dihargai itu aturan dari sekolah. Jangan tidak dilapor. Saya nggak suka masalah itu. Saya berharap ya teman-teman para wali murid katakan tolonglah dihargai dulu apa yang dikatakan regulasi dari sekolah itu. Tadi Bu Mimi setelah itu apa? Ya, mungkin saya tambahkan saja ya Mbak Anies. Masalah tentang viral yang terjadi saat ini di media sosial, memang pentingnya kita sebagai warga atau masyarakat atau wali murid, orang tua ya, kita ini memberikan aturan pada anak. Yang pertama itu ke usia 0 sampai 10 itu seharusnya tidak boleh menggunakan HP. Itu penting. Sampai 10 loh. Iya, anak SD sekarang udah gini. Nah, makanya karena apa? Kalau kita memberikan kebebasan pada anak itu tidak bisa mempunyai attitude yang baik. Jadi anak itu kadang kalau sudah fokus pada HP, dengan apa saja yang dilihat
mereka semakin tinggi. Merasa tinggi apa? Sombong. Dan merasa dirinya aku nggak sekolah lo gak popo, aku iso sinau toko kene. Seperti itu kan? Ada seperti itu. Ngapain sih aku mau berteman dengan yang lain, aku mau belanja, aku bisa pasan dengan ini. Nah, itu kalau penggunaan yang bagus. Kalau penggunaan yang negatif, bagaimana? Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Najib dan Mas Jaka, itu memang harus ada SOP-nya. Setiap lembaga pendidikan itu harus ada SOP-nya. Ketika anak ataupun wali murid memasukkan ke lembaga masing-masing, itu harus tercatat SOP-nya. Apa yang harus dilakukan oleh wali murid. Kalau tidak mau memenuhi aturan, silakan keluar dari lembaga, itu tidak masalah. Kita harus mempunyai ketegasan. Yang pertama tuh kepala sekolah, yayasan, dan juga komite. Ketegasan itu diberikan kepada masyarakat ataupun orang tua agar tidak menyalahgunakan masalah media sosial ini, apalagi HP. Orang tua kadang kan gak cocok aku dengan guru ini. Be ngajar, contoh ya, be ngajar itu mententeng ae, kayak sok guyu. Nah, itu pun sudah dilaporkan. Dikit-dikit dilaporkan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anggota dewan? Kita tidak langsung menangkap apa yang disampaikan. Nanti guyu tok ya dilaporkan. Berarti ada yang memang wali murid yang melapor itu kayak gitu itu. Guyu dilaporno. Parah. Asik banget. Nanti jadikan buku Pak, kisah-kisah laporan para warga dan masyarakat. Jadi banyak yang dikeluhkan, apalagi guru gak iso ngomong bahasa, apalagi kalau di PAUD ya. Guru guru itu kok gak iso guyu. Nah, itu udah dilaporkan. Sudah ada laporan. Jadi mententeng. jadi semua ini kita ini juga dengan adanya media sosial, semua itu bisa diviralkan. Apalagi kita menyampaikan sesuatu dipotong, itu jadi viral. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya ke depan mungkin ya dari Dinas Pendidikan, pemerintah, semuanya, Kabupaten Pasuruan, mari kita memberikan aturan yang baru. Gunakan media sosial atau HP, handphone ini lebih baik. Dengan catatan yang tadi kita batasi. Penggunaan HP itu dibatasi mulai usia berapa? Itu lebih bagus karena di negara yang lain ya, saya melihat di negara yang lain itu pembatasan penggunaan HP itu dimulai pada saat usia TK sampai ke SMA. Itu dibatasi. TK sampai SMA ya? Betul. Itu bagus. Apa yang dilakukan ketika sudah lulus dari SMA, mereka menggunakan dengan baik. Dengan cara yaitu tadi. Dengan attitude-nya, kedisiplinannya, terus aturan-aturan di sekolah, kan tidak ada yang terjadi seperti kita pembulian dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai sebagai pemangku pemerintah daerah, yaitu tadi kita harus betul-betul membatasi dan memberikan SOP kepada wali murid semuanya. Membatasi penggunaan. Berarti SOP nanti akan ada mungkin anjuran ya, SOP setiap lembaga punya SOP seperti ini. Sekarang ngomong-ngomong media sosial, ngomong-ngomong viral ya. Kan kemarin ada yang viral itu usia sekolah sudah bunuh diri gara-gara nggak bisa beli ATK. Ya ampun. Berarti ini kan masalah perekonomian. Masalah ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak bisa mengikuti pendidikan. Di Pasuruan ada nggak yang seperti ini? Ada, Mbak. Kalau menurut saya bukan bunuh diri loh ya. Ya, tapi bukan bunuh diri. Caranya. Nah, caranya mereka itu hanya menggunakan apa? Mohon maaf ya, narkoba. Pakai narkoba karena ajakan-ajakan. Mereka apa yang dilakukan ketika aku gak duwe duit, gak apa-apa. Kalau aku kan kak sumbangin juga gak mikir. Dengan kasih gratis-gratis. Nah, seperti itu mereka dikenalkan hal-hal yang menyenangkan. Tidak memikirkan sekolah gitu maksud saya. Tidak memikirkan sekolah dan tidak memikirkan ATK dan sebagainya, dan dilakukan pada anak itu ambil itu terjerumus dalam hal itu. Jadi selama ini yang saya ketahui ya, kebanyakan anak putus dari harapan untuk melanjutkan sekolah itu karena yang satu cara sistem pendidikannya, pengajarannya. Yang kedua juga sistemnya untuk pengawasan sekolah guru. Dan juga yang ketiga adalah orang tua. Komunikasi lagi ya. Komunikasi. Kalau anak kita biarkan, semakin membiarkan hal-hal yang tidak kita support dari orang tua, otomatis anak itu bisa seperti itu. Putus sekolah,
terus melakukan hal yang tidak kita inginkan dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau kita telah lagi yang dikatakan Mbak Mimi tadi berkaitan dengan ketahanan mental siswa. Betul. Dan ini merupakan kolaborasi dari pendidikan memberikan kewajiban seperti ini, anak atau orang tua tidak bisa memenuhi sehingga dia jadi tidak bisa mengikuti pendidikan. Betul. Dia putus asa. Betul. Nah, Mas Zakaria, di Pasuruan ini kalau jenengan misalnya ketemu dengan siswa atau orang tua yang mengeluh, saya nggak punya biaya, saya putus asa, saya butuh misalnya hanya ATK, tas, sepatu, itu kan membuat mereka minder. Apa nih yang bisa dilakukan seorang dewan kalau ketemu yang seperti ini? Nah ini, kalau saya dulu memang manfaatnya hanya untuk keluarga saya sendiri. Tapi setelah saya jadi dewan, itu manfaatnya bisa luas karena banyak keluhan yang masuk ke saya. Ya termasuk itu tadi. Kalaupun ini bisa saya bantu secara pribadi, saya akan bantu. Masya Allah, siap-siap. Berarti anggota Komisi 4 siap mendengar dan membantu spontan kalau kasusnya seperti itu. Kan ATK saja. ATK saja. ATK kan juga sudah dibiayai oleh negara. Harusnya ya. Sudah ada itu ATK itu. Tapi sekarang, zaman sekarang di tahun ini ATK tidak ada. Apalagi tahun ini nggak ada bantuan ATK ya? Ada. Karena sekarang sistemnya metode yang di pembelajaran saat ini ada metode apa sih kemarin itu saya juga lupa. Itu tidak menggunakan ATK, tapi menggunakan secara langsung. Jadi penggunaan itu mulai dari PAUD-nya, jadi praktek langsung. Jadi praktek itu tidak harus digunakan ATK. Contoh sekarang ini kalau di SMP itu memang harus menggunakan IT laptop. Kalau SD itu menggunakan sebuah buku ya, memang itu penting. Kalau TK ini menggunakan sebuah secara langsung, pembelajaran secara langsung ya, itu memang perlu, tapi tidak boleh digunakan ATK. Iya, nulis nggak boleh lah di TK. Nulis tidak boleh, sekarang kan nggak boleh. Tidak boleh. Mewarnai tidak boleh loh. Sekarang TK sudah kesana. Nah, itu boleh baca, tulis, boleh warna. Nah, yang diajarkan apa? Praktek langsung. Praktek langsung, pengenalan secara edukasi, pengenalan secara sistem linguistik ya. Tapi kalau ketika anak TK sudah belajar secara bermain, tapi ketika masuk di SD, mereka beda 90 derajat. Perbedaannya apa? Pembulian terjadi pada antar siswa. Nah kan? Nah itu. Bully sekarang. Nah, gurunya apa yang dilakukan? Ya ini, sistem pendidikan di Kabupaten Pasuruan ya, wajib memerintahkan kepada guru-guru SD yang usia mungkin usianya kelas 1 sampai kelas 2 itu harus anak-anak itu diajarkan belajar sambil bermain. Itu apa edukasinya? Biar sama-sama merasakan, oh pemikirannya sama. Jadi ketika lulus anak itu, karena apa, kita keterbatasan, tidak menggunakan ATK. Itu kan untuk TK loh ya. Itu tidak menggunakan ATK. Tapi kalau TK ke SD, kalau semuanya dibatasi dengan cara seperti itu, harus ada sistemnya, bisa membaca, bisa menulis. Tapi ketika masuk di SD anaknya sudah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, nah apa yang terjadi? Nah, ini tugasnya guru SD kelas 1 dan kelas 2 untuk memberikan edukasi pada anak-anak TK itu kan. Jadi ya harusnya seperti apa ya, harus disamakan pemikirannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ATK memang saat ini di zaman sekarang ini memang tidak digunakan. Media sosial lagi, kita kembali lagi seperti itu dengan laptop dan sebagainya. Oke, itu makin berbiaya dong. Tapi kan itu. Yang tidak mampu dapat PIP. Nah itu betul. Jangan kan PIP ya, PKH dapat itu, juga. Ini ranahnya tambah cerus. Oh, iya. Ya, kalau PIP bagi saya ini sebagian besar, mohon maaf ya, saya anjurkan bagi orang mampu, tolonglah yang mampu jangan ikut mendaftarkan PIP. Saat ini loh saya sudah ketahui sahabat ya, PIP ini jangankan ada di Kabupaten Pasuruan ya, di wilayah Kabupaten Pasuruan itu ada. Orang tuanya punya Pajero, punya Alphard, tapi anaknya mendapatkan PIP. Apa yang terjadi? Ada kesenjangan di antara orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka berpikir, loh sing entuk PIP ku lho sing entuk sugih-sugih to, sing gak sugih gak ya apa. Nah, dari sinilah kita ini sebagai anggota dewan
apa yang harus kita kawal. PIP itu harus diberikan kepada siapa? Haknya orang yang kurang mampu. Nah itu pendataannya yang salah atau gimana tuh? Nah itu, kalau pendataan sih biasanya asalkan Bapak senang. Ini harus diselesaikan habis ini ya. Oke. Seperti itu. Jadi PIP memang harusnya kita betul-betul mengawal lah. Kalau saya memang wajib mengawal untuk diberikan pada orang yang kurang mampu. Kan PIP biasanya anggota dewan tuh yang biasanya mengajukan apa-apa gitu kan. Betul itu. Tapi tergantung anggota dewan masing-masing, pribadinya mereka masing-masing. Kalau saya sih memang kebutuhan untuk orang yang membutuhkan saja saya berikan. Jadi kalau PKH, nah itu kalau PKH memang ranahnya saya selama ini saya terjun langsung. Yang tidak mendapatkan PKH itu memang saya obrak-obrak lurah. Apalagi gitu ya. Jadi seperti itu, kasihan loh. Banyak loh yang terjadi dimanapun berada ya. Saya sudah mengetahui di beberapa desa. Beberapa desa ini di satunya rumah gedongan, sana kanan kirinya gedongan. Nyatanya yang satunya rebyek ya. Nggak dapat. Nah itu kan menyesalkan. Dan apa yang terjadi, saya akhirnya turun. Betul nggak terjadi seperti itu? Wah ini Bu Dewan yang luar biasa. Iya, memang harus begitu manis. Bukan opo jari ini, itu nggak boleh. Kalau saya begitu, jari-jari ini itu kan kata-kata yang tidak pasti. Nggak mau jari deh. Jari boleh, tapi dikonfirmasi. Betul, dikonfirmasi, di cross check langsung. Kemudian dieksekusi, kasih bantuan. Mantap, keren. Oke pemirsa, dan kita hampir di closing. Sekarang rencana 5 tahun ke depan dari anggota dewan, ada nggak program satu saja inovatif yang bisa disampaikan ke warga? Kira-kira mau bikin apa nih? Apakah mau bikin hotline service buat kebutuhan pendidikan, atau mau manggil guru-guru, atau mau ngasih pelatihan untuk peningkatan kualitas, atau apa? Ada nggak yang mau di? Iya, terima kasih Mbak Anis untuk masalah di Komisi 4. Tadi karena kita di Dewan ini adalah kolegial, ya nanti hal-hal yang positif tentang pendidikan, insya Allah segera kita rapatan di Komisi 4. Komisi 4 ke depan bagaimana untuk masalah ini agar ada edukasi kepada warga masyarakat ya keseluruhan tentang pendidikan. Saya kira positif itu, insya Allah nanti akan segera kita lakukan. Oke, terima kasih. Dan kita dari penghujung acara, harapannya karena di pendidikan tadi kita membicarakan 3 hal, guru, siswa, dan masyarakat, maka saya minta Mas Zakaria memberikan harapan dulu kepada salah satu itu. Apa nih yang mau diharapkan dari siswa, guru, atau masyarakat? Ya, harapan saya ke belakang, jangan hanya mengandalkan yang di sekolah, tapi kita lupa kewajiban saat anak di rumah. Jadi ayo kita sama-sama saling menjaga. Kalau di luar rumah ditaruh di sekolah itu memang tanggung jawab guru, tapi kalau di rumah itu adalah tanggung jawab orang tua, itu yang paling utama. Keren. Berarti nggak boleh nyalakan sekolah karena di rumah lebih banyak kan, Bu Mimi? Kalau saya itu untuk guru, masyarakat ya. Guru. Kalau masyarakat itu peran aktif itu penting untuk masyarakat, dan karena peran aktif itu untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Terus untuk guru itu adalah sebagai sosok orang tua yang kedua. Jadi orang tua yang kedua bagaimana caranya mengajarkan, mendidik, dan merawat anak-anak kita, siswa kita agar lebih baik, memberikan edukasi, inovasi yang lebih baik. Itu untuk guru. Kalau untuk pemerintah, kita harus memberikan suatu kerjasama yang baik untuk memberikan kualitas mutu SDM-nya orang-orang guru, pengajar ataupun yang lain. Jadi itu. Jadi untuk semuanya mungkin ya, kalau di keterkaitan kolaborasi untuk masyarakat, untuk guru, untuk pemerintah, ya kita berbondong-bondong atau bergotong royong sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita harus memerhatikan hal itu. Jadi alangkah baiknya yuk kita bersama-sama memajukan kualitas pendidikan di usia dini sampai menengah ke pertama dan atas. Kita harus berjuang bersama untuk peningkatan untuk kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Keren Mbak Mimi. Bareng-bareng. Iya, harus bareng-bareng. Kalau Pak Najib?
harapannya untuk peningkatan pendidikan di Pasuruan apa? Ya, harapan saya dengan pendidikan di Kabupaten adalah kita kerjasama yang baik. Okay. Saya contohkan satu gerbong pesawat. Di situ ada pilotnya, ada penumpangnya, ada ya semualah komplisan. Satu gerbong ini harus sepakat dulu kerjasama yang baik, sehingga kalau kerjasama yang baik warga masyarakatnya, gurunya, muridnya, kalau tidak ada kerjasama yang baik, saya yakin gagal di dalam untuk mencapai mutu pendidikan itu. Kalau kerjasama yang baik, insya Allah kita bisa mengatasi masalah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tentunya insya Allah mudah, karena ada kerjasama yang baik. Ya saya contohkan, itu tadi kerjasama yang baik itu perannya pendidik, perannya pemerintah, dan perannya warga masyarakat di situ harus ada kekompakan kerjasama yang baik. Insya Allah mencapai pendidikan sukses di situ. Oke, Saya kira itu. Berarti semua komponen harus terlibat. Betul. Oke, guru, masyarakat, siswa, dan pemerintah. Kemudian kalau ada masalah-masalah apapun tentang dunia pendidikan, silakan hubungi Komisi 4. Nanti kalau bisa dibincangkan. Kalau direkomendasikan. Kalau kayak Pak Zakaria tadi spontan mau dibantu, turun tangan sendiri. Gitu ya Pak ya. Oke. Gimana Mas? Sudah. Oke. Demikianlah bincang kami dengan Jawara, Jagongan Wakil Rakyat bersama Komisi 4, Bapak Najib, Bu Mimin, dan Mas Zakaria. Sampai di sini. Untuk Anda, warga Pasuruan, jangan takut. Pendidikan Pasuruan pasti akan lebih maju dan berkembang. Mari gandeng tangan bersama untuk pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Jawara, Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan. Anis Hidayati dan Jatim 1 News untuk Anda.